Sebelum ada turnamen, sebelum ada Shao Kahn, bahkan sebelum nama Mortal Kombat dikenal oleh makhluk manapun, para Elder God sudah melakukan satu kesalahan yang nyaris tidak bisa diperbaiki. Mereka menciptakan 6 jimat kosmik, bukan untuk perang, bukan untuk penaklukan, dan bukan untuk kekuasaan. Awalnya 6 jimat ini diciptakan untuk menjaga keseimbangan antar realm. Namun seperti banyak kesalahan terbesar dalam sejarah semesta, niat baik itu justru melahirkan ancaman paling berbahaya. 6 jimat itu dikenal sebagai Kami Dogu. Oke guys, baik lagi sama gua Rama Saputra. Dalam lore canon Mortal Kombat, langsung aja kita ke pembahasannya coy. Setiap realm tidak hanya dipisahkan oleh dimensi, tetapi juga diikat oleh satu jangkar eksistensi. Kami Dogu adalah jangkar tersebut. Mereka menjaga struktur realitas, menahan batas antar dunia, dan memastikan setiap realm tetap berada di tempatnya masing-masing. Selama Kami Dogu berada di realm asalnya, keseimbangan terjaga. Namun ketika satu jimat saja berpindah tangan, realitas mulai goyah. Dan ketika keenam Kami Dogu berada di satu tempat yang sama, bahkan Elder Gods tidak lagi berkuasa. Yang pertama, kita mulai dari Kami Dogu Earthrealm. Earthrealm adalah pusat konflik Mortal Kombat, bukan karena paling lemah, melainkan karena paling seimbang. Kami Dogu Earthrealm berfungsi sebagai penyeimbang kosmik utama. Ia menjaga Earthrealm agar tidak ditarik secara paksa oleh realm lain, tidak terkoyak oleh invasi dimensi, dan tidak runtuh dari dalam. Inilah alasan Earthrealm terus menjadi sasaran penaklukan. Jika Kami Dogu ini jatuh ke tangan penguasa Outworld, maka turnamen Mortal Kombat udah nggak lagi relevan. Invasi bisa terjadi secara perlahan, secara sah, dan hampir tanpa perlawanan. Bahaya Kami Dogu Earthrealm bukan terletak pada kekuatannya, melainkan pada kekosongan yang ditinggalkannya ketika ia hilang. Lalu ada Kami Dogu Netherrealm. Netherrealm adalah dunia jiwa yang terkutuk, dan Kami Dogunya adalah penguat penderitaan. Kami Dogu Netherrealm terhubung langsung dengan kematian, jiwa yang tersiksa, dan sihir iblis. Artefak ini memungkinkan kematian kehilangan maknanya. Jiwa tidak pernah benar-benar pergi, dan kebangkitan tidak memiliki batas, serta siksaan menjadi abadi coy. Inilah sumber kekuatan entitas seperti Shinnok. Dengan Kami Dogu ini, kematian bukan akhir, melainkan awal dari penderitaan tanpa ujung. Jika digabungkan dengan Kami Dogu lain, Netherrealm tidak hanya menginvasi, ia bahkan mengelan realitas hidup itu sendiri, Pak. Kami Dogu Chaos Realm. Chaos Realm tidak memiliki hukum, dan Kami Dogunya memastikan ketiadaan itu tetap ada. Kami Dogu Chaos Realm menghapus sebab dan akibat, menghancurkan struktur, dan membuat realitas tak bisa diprediksi. Ia nggak jahat, ia nggak baik, ia juga nggak peduli. Inilah alasan Havoc begitu selaras dengan Chaos Realm. Baginya, kekacauan adalah kebebasan. Namun realitas tanpa hukum nggak bisa bertahan selamanya. Ia nggak runtuh secara tiba-tiba, melainkan membusuk perlahan dari dalam. Dan lanjut ke Kami Dogu Outworld. Outworld adalah realm penaklukan, dan Kami Dogunya memperkuat sifat itu. Kami Dogu Outworld mempercepat proses penggabungan realm, memperbesar dominasi penguasa, dan mengikis batas moral dalam peperangan. Inilah mengapa Shao Kahn terobsesi dengan artefak kuno, bukan semata demi kekuatan, tetapi demi jalan pintas menuju supremasi absolut coy. Jika Kami Dogu Outworld diaktifkan sepenuhnya, penggabungan realm bisa terjadi tanpa turnamen, tanpa izin Elder Gods, dan tanpa keseimbangan kosmik. Inilah mimpi basah Shao Kahn yang sebenarnya, Pak. Kami Dogu Order Realm. Seido. Order Realm adalah kebalikan Chaos Realm. Dunia hukum mutlak Kami Dogunya menegakkan keteraturan absolut, menghilangkan anomali, dan menekan kehendak bebas demi stabilitas. Disinilah Hotaru berdiri. Bagi Order Realm, kebebasan adalah ancaman. Namun bahaya Kami Dogu ini adalah semesta yang terlalu teratur, tidak memberi ruang untuk pilihan, kesalahan, atau perubahan. Ia stabil namun tidak benar-benar hidup, Pak. Yang terakhir adalah Kami Dogu Edenia. Selain menjadi rumah My Wife Kitana, Edenia pernah menjadi simbol keindahan, keabadian, dan harmoni. Kami Dogu Edenia menjaga keseimbangan kehidupan dan umur panjang penghuninya. Namun justru disinilah tragedi terjadi. Saat Edenia ditaklukkan, kekuatan ini diputarbalikkan. Energi kehidupan berubah menjadi alat dominasi, sumber eksploitasi, dan simbol penjajahan.
Kamidogu Edenia membuktikan satu hal penting. Artefak paling murni pun dapat menjadi alat tirani di tangan yang salah. Dan ketika keenam Kamidogu ini bersatu, di titik inilah semua batasan runtuh. Karena Kamidogu adalah kunci kebangkitan Onaga, sang Dragon King. Mereka adalah sumber kekuatannya, fondasi dominasinya, dan pintu menuju kekuasaan absolut. Inilah alasan Kamidogu disembunyikan, bukan karena mereka jahat, melainkan karena terlalu sempurna untuk digunakan bersama, coy. Kamidogu diciptakan untuk menjaga semesta. Namun selama 6 jimat ini masih ada, perang antar realm tidak akan pernah benar-benar berakhir, dan keseimbangan Mortal Kombat akan selalu berada di ujung kehancuran. Dan itulah pembahasan tentang Kamidogu, jimat di Mortal Kombat. Terima kasih buat kalian yang udah luangin waktu buat nonton video ini. Gua Rama Saputra, dan sampai jumpa di Lore MK lainnya.